Ini udah Lah, mulai ada gambaran-gambaran nih, tim kira-kira Ganjar, tim siapa? Anies, tim Prabowo gitu ya. Soalnya udah mulai banyak dan juga tapi bagusnya adalah kemudian banyak ternyata anak-anak muda yang sudah mulai tahu, sudah mulai menjadi top of mind bahwa oh partai ini, terus kemudian capres ini. Jadi sekedar sebagai pengingat saja udah cukup bagus lah ada notifikasinya, nggak Iya yang dong, udah apatis-apatis nggak banget gitu. bener, sekarang anak-anak muda udah beda dong, ya Gitu kan. Salah dong. satunya kan kita, Ci. Nah, memang pemirsa hasil survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS ini merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Jika dipilih, pemilih muda ini berusia 17-39 tahun menempatkan Anies Baswedan unggul sementara dalam simulasi duel elektabilitas melawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Iya, guna membahas hasil survei CSIS yang dilakukan pada periode 8 sampai 13 Agustus ini serta peluang nama Anies serta Ganjar dan popularitas partai politik di kalangan anak muda. Langsung bergabung bersama kami Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes. Arya, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Maria, apa kabar? Iya, kabar baik juga Mas Arya. Ini kita berangkat dari hasil survei dulu ya. Ini sebenarnya seberapa penting sih posisi pemilih muda pada Pilpres 2024? Ya, baik anak muda ini terutama yang kami survei 17 sampai 39 tahun, kami prediksi akan menjadi pemilih yang besar di 2024 karena ketika kami hitung proporsinya diprediksi akan mencapai 60%, mendekati 60%. Dan kalau kita konversi ke jumlah pemilih, per total pemilih itu mencapai 114 juta. Jadi jumlah yang sangat besar yang tentu sangat akan mempengaruhi konstelasi dan peta politik elektoral kita ke depan menjelang pemilu 2024. Nah yang kedua, anak-anak muda ini mewakili generasi baru. Mereka hidup dalam ke depan akan kita prediksi akan menjadi era baru karena kita melihat beberapa perubahan penting dalam sikap dan perilaku mereka, terutama soal bagaimana anak-anak muda ini melihat pemimpin. Ya, jadi ada perubahan dari sebelumnya anak-anak muda dan publik umum menyukai pemimpin yang sederhana dan merakyat. Sekarang terjadi perubahan, anak-anak muda sekarang suka atau mengidolakan pemimpin yang berintegritas, yang jujur dan anti korupsi. Nah, itu perubahan pertama yang kami lihat. Perubahan yang kedua juga terjadi perhatian anak muda ke depan pada isu-isu baru dalam politik kita. Ya, jadi isu-isu ini kami lihat tidak mengemuka pada dua pemilu sebelumnya. Nah, isu-isu baru itu terkait misalnya isu soal kesehatan, isu soal lingkungan dan energi, isu soal ketenagakerjaan, isu soal demokrasi dan pemberantasan korupsi. Nah, kami melihat perubahan corak kepemimpinan yang disukai anak muda dan perubahan preferensi isu itu terjadi mungkin karena faktor COVID ya. COVID mengubah banyak hal, terutama juga mengubah bagaimana cara pandang anak-anak muda terhadap politik ya. Di masa COVID, anak-anak muda dan publik umum hidup dalam situasi yang tidak mudah ya. Juga situasi ekonomi yang juga tidak mudah ya. Dan ke depan juga tak tertutup kemungkinan kita juga akan bersinggungan lagi dengan krisis-krisis baru. Dan Menteri Keuangan misalnya beberapa waktu lalu memprediksi kita akan masuk pada era resesi. Ya. Belum lagi isu-isu global seperti perubahan iklim yang juga sudah terjadi di banyak tempat ya. Jadi konstelasi situasi domestik dan global itu saya kira mengubah bagaimana cara pandang anak-anak muda ini terkait politik dan kebijakan ke depan. Kalau kita komparasikan dengan 2019 dan 2024, perbedaan signifikan tidak karakter pemimpin yang diinginkan oleh pemilih pemuda ini? Ya, ada perubahan yang signifikan ya, terutama pertama soal karakter seperti apa yang disukai atau diidolakan. Kalau sebelumnya orang suka karakter yang sederhana, yang merakyat gitu ya. Sekarang karena situasi berubah ya, konteks domestik, tantangan kita ke depan yang semakin kompleks ya, dan situasi global yang juga berubah, itu juga merubah cara pandang atau corak kepemimpinan disukai. Ya sekarang kami prediksi anak-anak muda jauh lebih suka dan menurut hasil survei ini sekitar 37% itu menyukai karakter pemimpin yang bersih dan anti korupsi. Baru di bawahnya di atas 10% yang menyukai karakter merakyat dan sederhana. Jadi memang ada terjadi shifting ya dari karakter sederhana menjadi karakter yang bersih.
Nah, yang kedua soal kompetensi. Sederhana Kompetensinya ya, Mas Arya juga ya. berubah. Ya. Baik. Nah, Mas Arya, tapi kalau kita berbicara dari karakteristik itu tadi ya, sosok favorit yang menurut anak-anak muda sesuai dengan karakteristik yang diinginkan tadi anti korupsi khususnya itu siapa, Mas? ya kalau kita lihat dari kita melakukan beberapa simulasi ya. Dalam ada simulasi 14 nama, 7 nama, 3 nama dan simulasi head to head ya. Nah, ketika kita uji dalam simulasi 14, 7 dan 3 nama, memang Pak Ganjar lebih unggul. Tapi ketika kita lakukan simulasi head to head ya, Pak Ganjar lebih rendah atau Pak Anies unggul dibandingkan Pak Ganjar. Jadi dalam simulasi head to head tersebut, kalau misalnya pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran misalnya, atau pilpres kita hanya diikuti oleh 2 nama saja, misalnya antara Pak Anies dan Pak Ganjar, kami menurut hasil survei ini menemukan bahwa Pak Anies unggul dengan selisih 4%, dengan sekitar 3,9% dengan Pak Ganjar ya. Jadi Nah, kalau bahasa anak muda tuh beti ya Mas Arya ya, beda beda tipis tipis ya. gitu ya sebenarnya. Iya, Nah, kalau beda-beda kita tipis, berbicara, sekitar sekarang kita sekitar langsung 4%. berbicara mengenai masalah parpolnya nih Mas. Apakah parpol Ya. itu masih dipandang penting untuk pemilih anak-anak muda ini atau mereka lebih mengedepankan sosok dari calon pemimpin sendiri? Ya, silakan Mas, singkat saja Mas. Iya, anak-anak muda sekarang saya kira kita menemukan mereka punya ketertarikan political interest yang tinggi, baik untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah atau legislatif. Jadi ada political interest yang cukup baik ya. Namun persoalannya adalah belum match nih sama situasi di internal partai yang mungkin belum ada mekanisme untuk memberikan ruang bagi anak-anak muda ini. Jadi hanya 1,1% yang yang terdaftar sebagai kader atau anggota partai. Jadi intinya adalah anak muda pengen mencalonkan diri sebagai legislatif, ada keinginannya, tapi keikutsertaan sebagai kader partainya masih rendah. Jadi ini tantangan partai-partai kita ke depan, bagaimana menyediakan ruang atau platform bagi anak muda untuk berkreasi. Lebih-lebih kalau misalnya partai mampu atau mau bersedia memberikan kuota khusus pencalonan bagi anak muda, dan tentu saya kira itu akan memberikan efek suara juga kepada partai politik. Baik, sudah kami catat poin-poinnya. Terima kasih Mas Arya Fernandes untuk pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kita nantikan bagaimana tentunya dinamisnya dari cara para calon pemilih ini dan juga perkembangan di lapangan. Terima kasih Mas Arya.